Sebelumnya mungkin kakak udah pernah dengar apa itu ODIF? ODIF belum pernah dengar, baru ini. ODIF itu apa? Ini itu terjadi akibat pergaulan kita sendiri gitu. Kita harus bisa belajar ngefilter cara kita melihat orang lain saat melihat orang lain. Jadi jangan buang-buang energi lo untuk ngomentarin orang yang seneng ngomentarin orang. Selama 1 tahun itu pengalaman bersama mereka cukup banyak ya. Yang pasti banyak dengar cerita yang menyedihkan, yang membuat marah juga. Ya kayak gitu sih. Jangan dijauhin, ya mencoba untuk seperti biasa, layaknya manusia biasa aja, ngobrol-ngobrol, berkonsultasi, cuman jangan istilah kata cukup tahu aja gitu kalau dia terkena ODP gitu. Ya janganlah kalau buat anak muda. Emang saya ngapain? Saya berhubungan sama suami dalam ikatan yang sah. Saya bukannya pekerja seks, bukannya Bermain-main dulu, tapi tahu saya kena gitu kan, berarti kan setiap orang juga bisa kena ya. Yang saya alhamdulillah sih anak-anak saya negatif. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan dulu Bu, nama ibu siapa, kemudian pekerjaan ibu sehari-hari seperti apa kayak gitu. Nama saya Lilis, pekerjaan saya sebagai ARV Community Support dari IAC. Kebetulan saya juga aktif di IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Focal Point Wilayah Depok. Saya juga koordinator KDS Hitam Putih di Depok. Cukup sibuk ya Bu? Ya lumayan. Ya gitu, ini tuh kafenya Cie. Dari kapan mulainya? Mulai tahun Apa udah ngobrol aja? berapa ya? 2018. Tuh, ini tahun ketiga, kita udah 2 kali pindah tempat. Jadi Ini sebelumnya di mana berarti? pertama kali di Laswi, ada di Bandung Creative Hub. Terus kemudian cuma setahun, tapi kemudian kontraknya habis. Terus kita pindah ke Jalan Banda, terus pindah ke sini. Banyak ya aktivitasnya. Tadi aja baru nyampe masih di Mandala. Jadi pernah dulu ada satu pengalaman, ini anak sekolah, dia satu sekolah, terus ketahuanlah dia itu positif. Setelah itu digosipin lah sama orang tua murid satu sekolah, terus dia akhirnya pindah ke sekolah lain. Entah gimana ceritanya, orang tua murid dari sekolah lamanya tuh sempat-sempatnya datang ke sekolah yang baru untuk ngasih tahu bahwa ada murid yang positif pindah ke sini. Dan akhirnya dia dikucilkan lagi. Itu yang kadang tuh bikin kayak marah, kayak ngapain sih gitu. Iya pasti dampaknya jadi dikucilkan kan. Dan itu anak kecil loh gitu, anak sekolah. Pernah mendapat penolakan? Pernah banget. Gak mungkin gak pernah. Dulu pernah dipecat dari tempat kerja karena HIV. Kemudian pernah gak diajak main sama teman-teman. Yang pasti mereka jadi tidak nyaman, mungkin kurang dihargai sebagai manusia, dikucilkan. Orang Indonesia melihat segala sesuatu itu selalu dari kacamatanya mereka. Mereka ngelihat apapun itu nggak pernah baik. Mungkin ada satu kata dong Kak buat orang dengan HIV. Untuk orang HIV gimana ya? Jangan terlalu interaktif juga sih. Soalnya kan HIV kan bisa menular ya. Kalau untuk masyarakat, karena sebenarnya masyarakat begitu, maksudnya masih ada stigma diskriminasi karena nggak tahu. Karena di Indonesia itu masih mikirnya HIV itu penyakit kutukan, azab. Kalau menurut saya stigma masyarakat itu munculnya karena kekurangtahuan masyarakat atau pemahaman yang setengah-setengah. Jadi apa yang mereka paham itu ya salah gitu. Karena pahamannya mereka salah dan yang salah itu yang mereka sebarkan, dan itu membuat orang lain jadi oh begitu ya, ternyata semenakutkan itu, semenyeramkan itu, yang akhirnya terbentuklah stigma itu. Saya pendirinya KDS, kenapa sih namanya hitam putih kayak di Deddy Kobuser itu kan sebenarnya
nggak selamanya yang kena HIV itu dari yang latar belakangnya gelap atau dia baik-baik aja. Jadi semua HIV itu nggak ngelihat umur, nggak ngelihat pekerjaannya apa, nggak ngelihat status sosialnya seperti apa. Bisa terkena siapapun yang beresiko gitu. Walaupun HIV itu nggak akan masuk kalau tanpa permisi. Dia kalau udah tertular mungkin nggak bisa dengan obat ya, harus minum obat, tapi buat nularin itu harus ada hal-hal yang dilakukan gitu. Cuman kadang kan di Indonesia di kita itu masih mikir saya baik-baik aja, saya nggak pernah, masih denial gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya gini, penolakan itu sampai hari ini masih terjadi. Tapi ternyata ada fase di dalam diriku yang bisa accept dan unaccept. Nah pada fase aku masih unaccept itu, buat aku penolakan sekecil apapun itu kerasa banget. Mungkin selama ini kakak sudah pernah berinteraksi atau belum ya kak dengan Audif? Pernah. Sudah pernah? Nah, Teman sendiri atau apa kerabat sebenarnya? pernah apa sih bekerja di klinik dengan orang yang mengidap HIV itu. Jadi sudah pernah berinteraksi secara langsung Iya, ya kak? pernah. Jadi sebelumnya belum pernah Ibu mendapat penolakan seperti itu. Karena gini, dengan kita menunjukkan kita sehat, kita aktivitas. Saya juga sempat ngelukis mukena. Oh, Saya ngelukis mukena, malah saya ngajarin tetangga gitu kan. kalau untuk menurut saya itu penyakit yang apa ya, yang apa membuat saya tuh drop karena pernah ketemu dengan orang yang langka banget kan. Oh, iya. Yang tadinya orang mikir tuh Oda tuh pasti Nggak bisa, sakit, kayak ringkih sekali atau apa ringkih, penyakitan. Ngeliatin saya dengan segala aktivitas kayak biasa aja. Ya udah sehat kok gitu ya. Dan nggak, kita bisa kasih contoh kok, anak-anak saya bisa negatif. Kenapa yang di luar takut? Iya. Sedangkan anak yang dari dalam kita Iya, gitu. dari dalam tubuh kita yang langsung terpapar darah, cairan. Kadang saya peluk, saya cium, dia mereka anak-anak saya negatif. Dan saya ngelibatin anak-anak saya. Kadang kalau saya lagi tiduran, Kak, tolong ambilin obat bunda yang ini, obat ayah yang ini, diambilin air, kadang ditaruhin. Saya lagi ngapain gitu, misalkan lagi ngejemur, disuapin obatnya. Biar anak juga ngerti kondisinya orang tua seperti itu. Kalau menurutku, kalau misalnya masyarakat yang sudah teredukasi atau yang udah tahu, minimal gini lah kalau aku bayangkan ya, masyarakat yang punya anggota keluarga ODIF atau ODA, kan mereka yang udah tahu tuh dengan lebih baik faktanya seperti apa, kebenarannya seperti apa, gimana penularannya. Mereka itu bisa mulai membangun menurutku stigma yang lebih baik. Jadi ketika mereka dengar ada orang, itu jangan, itu HIV tuh kena kutuk atau apa-apa, karena mereka yang tahu, mereka bisa mulai mengedukasi, nggak begitu tahu, HIV tuh begini, ini tuh begini. Menurutku bisa dimulai dari keluarga yang memang ada anggotanya ODIF atau ODA. Ketika mereka bisa melakukan itu, ya menurut aku dari mulut ke mulut ya. Kalau dulu stigma negatif pun kebangun dari mulut ke mulut, disampaikan, sekarang saatnya gitu mengganti dari mulut ke mulut bahwa tidak seperti itu loh faktanya. Dan itu dibangun dari mulut ke mulut. Hidup dengan HIV itu tidak pernah mudah. Gua nggak bilang itu mudah. Gua nggak kepengen juga ngasih harapan yang udah gue jalani sekarang, lo pasti bisa gitu, lo pasti bisa lah gitu. Itu kayak, menurutku itu kayak omong kosong gitu. Tapi berproseslah. Kayak if you have to cry, if you have to think about what happened in the past, ya nggak apa-apa dipikirin aja. Tapi jangan sampai emosi-emosi yang ada di dalam diri lo itu menguasai lo dan mengendalikan lo. Jadi one step at a time menurut aku sangat penting, apalagi dalam fase penerimaan awal ya, itu panjang banget jalannya. Di kita tuh perlu adanya bukti kalau orang dengan HIV itu sehat, bisa aktivitas, bisa berkeluarga, bisa ya kayak biasa lah, nggak menjalani hidup seperti biasa aja, nggak ada yang
beda kok sama yang lain, bedanya cuma kita minum obat. Jadi jangan ngehukum diri lo karena hari itu lo sedih, nggak apa-apa. Jangan ngehukum diri lo karena hari itu lo kecewa, nggak apa-apa. Kalau hari ini lo mau sedih, tapi besok kalau bisa sedihnya dikurangin dikit, ditambahin happiness-nya gitu. Jadi lo harus bisa nakar itu. Kalau menurutku, aku akan mulai dengan yang namanya acceptance sama change gitu. Ada hal-hal yang hanya kita bisa, ada hal yang bisa kita ubah. Kalau memang di satu sisi kita acceptance gitu, memang masyarakat kita tidak bisa mengontrol hati, mulut, dan pikirannya masyarakat. Itu yang perlu kita terima. Kalau misalnya menerima dalam arti ya udah, kita tidak berusaha mengubah mereka. Tapi apa yang bisa kita ubah, yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri gitu. Teman-teman yang ODIF, yang ODA bisa menunjukkan bahwa sekalipun saya ODIF, sekalipun saya ODA, saya bisa berprestasi, saya tetap bisa melanjutkan hidup, saya tetap bisa beraktivitas, saya tetap bisa punya pencapaian-pencapaian. Dengan demikian, lama-lama menurutku stigma atau tadi pandangan masyarakat akan berubah. Jadi tidak akan lebih minimal buat teman-teman yang mengalami itu merasa jadi terpuruk dan lain sebagainya, karena gimana pun mulut masyarakat yang jahat dalam tanda kutip itu akan selalu ada gitu. Jangan jauhin orang dengan HIV, tapi rangkul, biasa aja, perlakukan mereka seperti biasa. Jadi jangan dijauhin atau jangan dikucilkan seperti itu ya Bu. Lebih perlakukan seperti biasa aja gitu. Kalau misalkan kayak di sini misalkan harus bayar ini ya bayar sesuai gitu. Kayak biasa aja dan nggak ada istimewa itu, biasa aja. Yang membedakan hanya emang punya penyakit dan emang harus minum obat secara teratur. Kalau menurutku yang pertama awareness gitu. Karena tanpa awareness kita akan semakin terpuruk. Awareness maksudnya gini, kalau kita dengar ada stigma negatif dari masyarakat, terus kita ngerasa bahwa ya memang gue gitu, memang gue begitu, kita akan semakin terpuruk. Tapi kalau kita punya awareness kayak, oke, gue tahu itu ada orang-orang jahat, tapi terus gue akan mencoba untuk menunjukkan bahwa gue tidak seperti yang mereka pikirkan. Itu akan lebih baik. Terus ikut komunitas, ikut support group gitu ya, yang bisa saling mendukung. Selain itu juga, yang tadi juga teman-teman ODA atau ODIF ini bisa justru jadi agen-agen perubahan di masyarakat untuk mengedukasi. Pokoknya jangan nyerah, tetap semangat, terus pokoknya jangan rasa sendiri, banyak yang dukung pasti. Kalau saya pribadi banyak yang kita pelajarin ya. Dulu saya nggak ngerti HAM apaan. Gara-gara gini saya ngerti HAM. Dulu nggak ngerti narkoba tuh apa, nafsa tuh apaan. Sekarang belajar tentang nafsa juga, tentang orientasi seksual. Banyak lah saya pelajarin tentang TB, Hep C yang dulu apaan sih? Kayak nggak penting ya. Kan dulu itu nggak penting, tapi pas sekarang tuh ya mau nggak mau harus belajar, karena kan teman-teman juga akan nanya juga saya kan. Saya banyak belajar juga dari HIV itu, banyak yang bisa kita pelajarin banget, bukan cuma masalah kesehatan juga, masalah sosial, pendidikan. Kita karena kita tahu penularannya ya, jadi bukan alasan untuk dikucilkan sih sebenarnya. Jadi ya tetap seperti biasa aja, seperti orang pada umumnya. Juga bisa bantu buat support moralnya juga sih. Kalau misalnya kita nggak mengucilkan ya, kita tetap mau dekat sama mereka gitu sih. Aku harus bisa lebih kuat dari hari ini. Aku harus jadi lebih kuat dan lebih baik, karena suatu hari kita akan ketemu lagi dan lo akan ngelihat bahwa gue bisa lebih baik dari yang lo temuin gue sekarang, dan lo di sana mungkin lo akan melihat bahwa oh nya orang salah, gue teh salah gitu, menilai lo selama ini gitu, dan itu terbukti. Saya juga pernah lo jadi PL untuk PSP, perempuan pekerja seks. Malam-malam tuh doang sampai ditawar. Umur berapa? Masih muda banget yang nawar. Oh, seumuran adek gue. Kadang kalau ada yang nanya sih, Mbak kok mau sih masih ngasih informasi kayak gitu? Saya nggak mau. Saya positif, saya nggak mau orang lain kayak saya gitu. Saya kasih edukasi, biar kata orang lain kayak saya. Nggak tahu seberapa banyak ketika
mengetahui gitu ya yang tadi seperti disebut ini adalah death sentence, atau merasa bahwa ya sudah hidupnya sudah akan selesai, atau bahwa mereka telah melakukan misalnya kegagalan atau kesalahan dalam hidup. Ya kalau pertama gini, semua orang dalam hidup itu pernah punya kesalahan. Orang yang tidak oda-odif pun juga punya kesalahan, jadi nggak apa-apa, tidak perlu belajar, yuk coba gitu untuk tidak banyak menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialami, karena semua orang toh juga punya kesalahan gitu. Dan yang terakhir, kalau seringkali berfokus pada banyak banget masyarakat yang belum bisa terima, banyak banget masyarakat yang masih berpikir negatif, tapi jangan lupa yuk supaya balance ya, mari kita juga coba melihat bahwa ada juga kok kelompok masyarakat itu yang sudah teredukasi, kelompok masyarakat yang sudah bisa menerima. Jadi supaya pikiran kita balance, kita nggak hanya fokus bahwa aduh banyak ya yang belum bisa terima, banyak yang belum bisa terima, banyak yang masih nganggap buruk. Tapi coba kita membalance pikiran kita dengan melihat bahwa banyak juga kok sebenarnya komunitas-komunitas penggiat HIV, komunitas yang peduli gitu. Jadi kita tidak merasa segitu terpuruknya kalau kita hanya berfokus melihat betapa kurang teredukasinya masyarakat. Yang paling penting juga adalah lihat apa yang paling penting sekarang buat hidup lo, karena our life never gonna be the same.